Candy Glory adalah sebuah konsep yang menjadi landasan dari ekspedisi penjelajahan Eropa ke dunia baru pada abad ke-15 dan ke-16. Konsep ini dijelaskan secara detail dalam buku The Conquest of America karya Tsvetan Todorov. Emas menjadi alasan utama pada konsep gold, gospel, Candy Glory karena pada saat itu, emas dianggap sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Para penjelajah Eropa pada masa itu beranggapan bahwa dengan menemukan emas, mereka akan menjadi kaya raya dan dapat memperkuat kekuasaan mereka. Selain itu, emas juga digunakan sebagai alat tukar yang sangat berharga di seluruh dunia, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh barang-barang yang diinginkan dari wilayah lain. Oleh karena itu, penemuan emas menjadi prioritas utama pada konsep gold, gospel, Candy Glory. Selain keinginan untuk menemukan kekayaan emas, faktor lain yang menjadi alasan penggunaan emas adalah monopoli keuangan. Pada masa itu, emas digunakan sebagai mata uang utama dan dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran. Monopoli keuangan pada masa itu dipegang oleh para penguasa dan pedagang kaya yang memiliki kepentingan dalam menjaga nilai emas tetap tinggi dan sulit diakses oleh orang biasa. Dengan demikian, penggunaan emas dalam perdagangan internasional dan sebagai standar nilai memungkinkan para penguasa dan pedagang kaya untuk mengendalikan ekonomi dan mempertahankan status mereka sebagai elit yang berkuasa. Konsep gold, gospel, Candy Glory berarti bahwa para penjelajah Eropa pada masa itu berusaha untuk menemukan kekayaan emas dan benda berharga lainnya di wilayah baru yang mereka eksplorasi. Emas merupakan alasan utama mengapa Eropa berusaha untuk menemukan jalur perdagangan baru ke Asia. Para penjelajah Eropa akhirnya menemukan jalur perdagangan baru ke Asia melalui perairan Samudra Hindia dengan cara memutar dari pesisir barat Afrika ke selatan melewati Tanjung Harapan dan kemudian menuju timur melintasi Lautan Hindia. Ini disebut sebagai jalur barat daya. Kemudian, pada abad ke-16, seorang penjelajah Portugis bernama Vasco da Gama berhasil menemukan jalur timur ke India dengan menyeberangi Samudra Hindia dan mengelilingi Tanjung Harapan dari timur. Hal ini membuka peluang perdagangan langsung antara Eropa dan Asia, yang memperkuat keinginan mereka untuk menemukan kekayaan emas dan benda berharga lainnya di wilayah Asia. Christopher Columbus saat berlayar ke dunia baru pada tahun 1492 adalah untuk mencari jalur perdagangan baru ke Asia. Namun, ia akhirnya tiba di pulau-pulau Karibia dan kemudian menyeberangi Samudra Atlantik ke daratan Amerika. Meskipun Columbus tidak menemukan jalur perdagangan baru yang ia cari, penjelajahan yang dilakukannya membuka jalan bagi penjelajahan dan penaklukan lebih lanjut oleh bangsa Eropa di Amerika. Dreamland sebenarnya adalah istilah yang kurang tepat untuk menggambarkan benua Amerika, karena benua ini telah dihuni oleh berbagai suku pribumi sebelum kedatangan Columbus dan bangsa Eropa. Selain kekayaan materi, konsep gold, gospel, Candy Glory juga mencakup misi penyebaran agama Kristen yang diemban oleh para penjelajah Eropa. Para penjelajah merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah baru yang mereka temukan. Para penjelajah Eropa pada masa itu menyebarkan agama Kristen di wilayah baru dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengirimkan para misionaris ke wilayah baru untuk memperkenalkan agama Kristen kepada penduduk asli. Selain itu, para penjelajah juga membawa imam dan pendeta bersama-sama dalam ekspedisi mereka dan mengadakan misa di tempat-tempat yang mereka datangi. Para penjelajah juga membangun gereja dan sekolah di wilayah baru yang mereka kuasai sebagai upaya untuk memperkuat pengaruh agama Kristen. Namun, metode penyebaran agama Kristen tersebut juga seringkali dilakukan dengan cara yang keras dan memaksa penduduk asli untuk memeluk agama Kristen. Terkadang, para penjelajah juga menggunakan kekerasan dan pemaksaan untuk menghentikan praktik-praktik keagamaan tradisional penduduk asli. Kebijakan ini seringkali menimbulkan resistensi dan konflik di antara para penjelajah Eropa dan penduduk asli wilayah baru yang mereka kuasai. Namun, konsep gold, gospel, Candy Glory juga seringkali berujung pada kekerasan dan penindasan terhadap penduduk asli di wilayah baru yang dieksplorasi. Para penjelajah Eropa secara sistematis merampas tanah dan sumber daya alam dari penduduk asli, serta memaksa mereka untuk memeluk agama Kristen.
Para penjelajah Eropa melakukan sistematisasi dalam merampas sumber daya alam dari penduduk asli dengan cara sebagai berikut. Menetapkan wilayah sebagai milik mereka sendiri tanpa memperdulikan hak-hak penduduk asli. Memaksa penduduk asli untuk bekerja sebagai budak atau pekerja rendahan untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Menerapkan pajak yang tinggi kepada penduduk asli sebagai imbalan atas penggunaan sumber daya alam. Menerapkan hukuman keras, bahkan hukuman mati, bagi penduduk asli yang mencoba melawan atau menolak penjajahan. Dan mengadopsi kebijakan yang menguntungkan para penjelajah Eropa sendiri dan memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa para penjelajah Eropa telah melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak manusiawi terhadap penduduk asli, semata-mata untuk memperkaya diri mereka sendiri dan memperkuat kekuasaan mereka di wilayah baru tersebut. Dampak dari konsep gospel and glory terhadap kebudayaan dan keberagaman manusia. Eropa menganggap kebudayaan penduduk asli di wilayah baru sebagai inferior dan melakukan upaya untuk mengubah atau bahkan menghapus budaya asli tersebut. Budaya Eropa dianggap sebagai standar yang harus diikuti dan dipaksakan kepada penduduk asli. Mereka merasa bahwa penduduk asli harus diubah menjadi seperti mereka, mulai dari cara berpakaian, berbicara, hingga memeluk agama Kristen. Upaya perubahan budaya ini dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda, mulai dari pendidikan yang dipaksakan, penghapusan budaya lokal, hingga pemaksaan untuk mengadopsi budaya Eropa. Tujuan dari perubahan budaya ini adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat baru yang sepenuhnya mengadopsi budaya Eropa dan memeluk agama Kristen. Dengan demikian, Eropa dapat memperluas pengaruhnya dan menguasai wilayah baru tersebut secara lebih mudah. Namun, upaya perubahan budaya ini juga berdampak negatif pada penduduk asli, seperti kehilangan identitas budaya, hilangnya pengetahuan tradisional, serta merosotnya martabat dan harga diri mereka sebagai bangsa. Juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Buku tersebut mengungkapkan bahwa penemuan Amerika membawa perubahan besar dalam perdagangan global dan memberikan keuntungan besar bagi negara-negara Eropa yang berada di garis depan penjelajahan. Meskipun pengaruh budaya Barat terhadap kebudayaan penduduk asli dapat memudahkan penjajahan dan pengendalian wilayah, namun faktor utama keuntungan ekonomi tersebut adalah keberhasilan para penjelajah Eropa dalam menemukan dan menguasai sumber daya alam di wilayah baru yang mereka eksplorasi, seperti emas, perak, dan kayu manis. Selain itu, faktor lain seperti teknologi yang lebih maju dan strategi perdagangan yang efektif juga turut mempengaruhi keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh negara-negara Eropa. Faktor monopoli juga berperan penting dalam memberikan keuntungan bagi negara-negara Eropa dalam perdagangan global setelah penemuan Amerika. Dengan menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam di wilayah baru, Eropa dapat memonopoli produksi dan perdagangan bahan mentah seperti emas, perak, dan komoditas lainnya yang dihasilkan di wilayah tersebut. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi negara-negara Eropa yang menjadi penguasa wilayah baru tersebut. Kemajuan yang dicapai oleh Eropa dan Amerika pada masa itu tidak berjalan sejajar dengan kesejahteraan penduduk asli di wilayah yang dieksplorasi. Sebaliknya, konsep gospel and glory seringkali menimbulkan masalah dan konflik dengan penduduk asli yang merasa hak-hak mereka diabaikan dan diinjak-injak. Selain itu, penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh Eropa dan Amerika juga menimbulkan dampak ekonomi, politik, dan sosial yang kompleks dan berkelanjutan bagi penduduk asli. Mengingatkan kita bahwa konsep gospel and glory bukan hanya terjadi pada masa lalu, tetapi juga masih ada dalam berbagai bentuk di era modern. Misalnya, kepentingan ekonomi seringkali menjadi alasan untuk intervensi militer di berbagai belahan dunia. Intervensi militer di berbagai belahan dunia. Beberapa contoh intervensi militer yang dilakukan oleh negara-negara barat di era modern antara lain invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dan invasi NATO ke Libya pada tahun ke-2011. Kedua intervensi tersebut dijustifikasi dengan alasan kemanusiaan atau untuk membantu negara yang mengalami konflik internal, namun juga dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau mengendalikan sumber daya alam. Buku The Conquest of America memberikan kita banyak pelajaran tentang dampak dari konsep
Gospel and the Glory yang diemban oleh penjelajah Eropa pada masa lalu. Konsep ini menimbulkan dampak besar pada kehidupan manusia dalam hal ekonomi, politik, budaya, maupun keagamaan. Kekayaan alam dan sumber daya manusia pribumi seringkali dirampas dan dimanfaatkan tanpa memperhatikan hak-hak mereka, dan budaya asli mereka dianggap inferior dan diubah atau bahkan dihapuskan. Meskipun kegiatan penjelajahan dan kolonialisasi Eropa terjadi pada masa lalu, namun buku tersebut juga menunjukkan bahwa konsep serupa masih ada di era modern dalam bentuk intervensi militer dan kepentingan ekonomi. Kita perlu menghargai keberagaman budaya dan menghormati hak asasi manusia, terutama mereka yang berada di wilayah yang terdampak oleh kegiatan eksploitasi. Kita harus berupaya untuk memahami perbedaan budaya dan menjaga keberagaman tersebut, bukan mengubah atau menghapusnya.